warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Bu Ine di pembelajaran PKN ya di tema 5 ini. Oke, nah di tema 5 ini, di sub 2 ini kalian harus bisa menunjukkan contoh perilaku sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah ya. Nah, diawali dengan percakapan ya. Nah, Ibu bacakan, anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, jadi yang akan melakukan pekerjaan ini. Yang kedua, ini Ibu mengambilkan sapu, ember, dan pemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Kami dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Nah ya, perhatikan di percakapan ini kalian bisa menemukan contoh perilaku sila ke-1, kedua, dan ketiga. Ya, yang pertama sesuai dengan sila ke-1, perhatikan di sini adalah kaligrafi. Kaligrafi ini adalah seni menulis indah, ya, dalam bahasa Arab ya, biasanya diambil dari Al-Quran biasanya ya, bacaan dari surat di Al-Quran. Nah, kaligrafi ini adalah biasanya hiasan ya untuk dipajang. Nah, di sini di kelas ini, nah kaligrafi ini akan dipajang oleh Beni. Nah, untuk agama yang lain berarti harus saling menghargai ya. Jadi ini adalah merupakan contoh perilaku sila ke-1. Sila keduanya yaitu, nah Beni membantu Bu Guru untuk memajangkannya. Itu adalah contoh perilaku sila kedua. Dan sila ketiganya adalah di percakapan yang ini ya. Beni dan teman-temannya bergotong royong untuk membersihkan kelas. Nah ya, jadi dari percakapan ini kalian sudah bisa menunjukkan contoh perilaku sila ke-1, kedua, dan ketiga ya. Untuk lebih jelasnya kita mulai dari sila ke-1 ya, perilaku sila ke-1. Nah, apa saja sih contohnya? Pertama yaitu memohon kepada Tuhan agar kegiatan di sekolah terlaksana dengan baik. Nah, ini biasanya kalian lakukan ya ketika akan belajar di kelas ya, kalian berdoa dulu. Nah, sama sekarang kalian belajar di rumah juga sama, harus selalu diawali dengan berdoa. Ya, walaupun Bu Guru tidak menyebutkan, ayo berdoa dulu. Nah, kalian harus sudah mandiri. Kalau mulai belajar ya, pertama kali misalnya kalian akan membuka video kiriman Bu Guru, berdoa dulu ya, supaya kalian lebih paham apa yang Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati ketika beribadah. Nah, kalau di sekolah kalian mungkin ya ketika Jumatan ya, misalnya kalau yang agamanya Islam suka ada sholat duha ya. Nah, untuk yang agamanya bukan Islam, kalian harus menghormati ketika ada yang beribadah ya. Jadi tidak boleh berteriak-teriak ketika yang lain melaksanakan sholat duha misalnya ya, pagi-pagi ya. Nah, yang berbeda agamanya tidak boleh mengganggu jalannya ibadah tersebut ya. Nah, yang ketiga adalah rukun dengan teman. Nah, seperti tadi ya, karena agamanya mungkin ada yang berbeda-beda, asal daerahnya berbeda-beda ya, kalian harus tetap rukun seperti itu ya. Ini kalau terjadi di sekolah, tapi ketika kalian belajar di rumah sama, terapannya dengan siapa? Berarti dengan anggota keluarga di rumah ya, seperti itu ya. Oke, kemudian perilaku sila kedua. Nah, yang pertama adalah menghormati, menyayangi, dan memperhatikan saat guru mengajar. Nah, ini kalau terjadi di kelas ya. Nah, kalau pada saat ini kalian belajarnya di rumah, sama. Ketika video Bu Guru diperlihatkan oleh orang tua kalian, kalian coba perhatikan dari awal sampai akhir. Jangan dipotong, nggak mau dengerin Bu Gurunya. Nah, misalnya gitu ya. Tidak boleh, semua guru sama, pembelajarannya juga sama, ilmunya juga sama. Jadi kalian
harus perhatikan semua yang disampaikan oleh guru yang ada dalam video pembelajaran tersebut ya, supaya kalian lebih paham materinya apa. Baru kalian mengerjakan tugasnya ya. Jadi pasti lebih mudah mengerjakannya kalau paham dari awal ya. Kemudian yang kedua, menyayangi dan menghormati teman. Nah, ini kalau di sekolah, tapi kalau di rumah berarti kepada siapa? Anggota keluarga. Apalagi yang membantu kalian dalam belajar. Kakak, orang tua, ya. Itu kalian harus menyayanginya, menghormatinya, ya kan? Kenapa? Karena mereka telah mengorbankan atau mengorbankan diri untuk membantu kalian, ya. Nah, mereka sudah meluangkan waktunya, HP-nya, mamahnya, ya. Nah, kalian juga harus menghormati dan menyayangi mereka. Nah, yang ketiga, memberikan sumbangan ketika warga sekolah yang mengalami musibah. Ada yang mengalami musibah ya. Nah, kalau ketika sekolah kan kalian pernah mengalami ya, ada kenceleng keliling kalau ada misalnya yang terkena musibah. Nah, kalau pada saat ini bagaimana Bu? Kalau di rumah kalian bisa mengisi kenceleng masjid ya, kalau ketika Jumatan, kalau untuk laki-laki. Untuk yang perempuannya bisa nitip ke ayahnya. Ayah, aku punya sedikit sisa jajan, tolong masukkan ke kenceleng masjid. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap dilakukan ya, walaupun kalian di rumah. Nah, yang terakhir adalah perilaku sila ketiga. Nah, ibu kasih beritahu informasi ya. Nah, ini info yang penting. Yang pertama yaitu kalian harus ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Kenapa disebut seperti itu? Karena pulaunya banyak sekali, yaitu ada 17.500 pulau. Ya, banyak sekali. Nah, kemudian 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, kalian tinggal di salah satu pulau yang terbesar, yaitu di Pulau Jawa, ya. Dan terakhir nih, terdiri dari 34 provinsi. Kalau ada yang bertanya berapa sih provinsi di Indonesia sekarang? Ada 34. Dengan bahasa daerahnya ada 718. Banyak sekali. Nah, dengan alasan ini maka sesuai dengan perilaku ketiga, nah kalian harus saling menghargai, menghormati walaupun teman kalian berasal dari pulau yang lain, bahasanya berbeda, tentu saja agamanya juga ya. Kalian kan sudah belajar ya di semester 1 agama ada berapa? Masih ingat ya? Nah, itu pasti setiap orang memiliki agama yang berbeda-beda ya, apalagi dari pulau yang lain ya. Kemudian kalian harus lebih cinta produk Indonesia nih, memakai tas buatan Indonesia ya. Jangan sampai aku mau buatan Indonesia tidak kenal mereknya. Nah, ya, jangan. Kalian harus cinta produk Indonesia. Kenapa? Karena yang buatnya orang Indonesia. Kalian membantu mereka berusaha ya, mereka untuk bekerja. Nah, kalau bukan kita yang membantu, nanti bagaimana kehidupan mereka ya. Nah, kemudian yang ketiganya tentu saja berupacara ya, mengikuti upacara kalau kalian di sekolah. Kalau kalian di rumah bagaimana caranya? Bukan nggak ada upacara. Nah, caranya dengan selalu ingat lagu Indonesia Raya, jangan sampai lupa. Nanti pas ketika sekolah lupa lagu Indonesia Raya ya. Kemudian lagu wajibnya, coba ya, nanti guru akan tes nih. Masih ingat nggak tuh lagu Indonesia Raya? Nah ya, atau lagu wajib yang lainnya ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh perilaku sila ketiga ya, walaupun kita sudah ulang-ulang terus dari semester 1, kalian harus ingat ya. Ditambah lagi dengan pengetahuan yang barunya ini ya, ingat ya. Oke, nah untuk tugasnya ibu hanya minta satu saja, yaitu tuliskan pendapatmu ketika melihat temanmu berkelahi di sekolah. Pernah lihat nggak sih ada orang yang berkelahi di sekolah? Ya. Nah, bagaimana tanggapanmu? Pendapatmu bagaimana? Nah, ceritakan minimal 5 kalimat, tulis di buku garis 2. Ya, paham ya? Oke. Nah, semoga yang ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat dan kalian pahami walaupun sering diulang-ulang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.